Hadirin sekalian, kita lanjutkan masih di kitab yang sama, kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas bab selanjutnya tentang harta warisan Nabi. Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma jaa fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan harta warisan atau harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Husain bin Muhammadin haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin Al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbatun. Qala, yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Israil. Israil nama orang bukan nama negara. Kakek saya juga salah satunya namanya Israil Hanya jangan gampang mengutuk Israil. Israil itu nama yang diberikan atau nama yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi Yakub. Di mana Nabi Yakub itu punya anak-anak yang kemudian disebut dengan Bani Israil itu. Jadi kalau misalnya mau membenci negara Israel itu harus dipikirkan yang dibenci negaranya itu, bukan nama Israel. Nama Israel nama orang, nama Nabi bahkan. An Abi Ishaq dari Abu Ishaq, dari Amr bin Al-Harith, yang mana Amr bin Al-Harith ini akhi Juwairiyah, saudara laki-lakinya Juwairiyah. Juwairiyah ini salah seorang istri dari Rasulullah. Lahu suhbah, yang mana Amr bin Al-Harith ini juga seorang sahabat, ada persahabatan dengan Nabi, yang mana ia mengatakan ma taroka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa arda'an. Jadi Amr bin Al-Harith ini mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, dalam hal ini meninggalkan pusaka, kecuali illa silahahu, kecuali sebilah pedang. Kemudian apa? Wa baghlatahu, kemudian seekor keledai, wa ardon, dan sebidang kebun. Ja'alaha sodakotan, yang mana semua itu dijadikan sebagai sodakoh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tadi ulun itu sudah mengumpulkan data ini. Namanya orang pelupa. Datanya dikumpulkan di HP tadi itu. Sekalinya HP-nya ketinggalan. Jadi ulun mencoba untuk membandingkan hadirin antara Rasulullah pada saat awal beliau itu menikahi Khadijah, menikahi ibunda Khadijah, di mana mahar beliau itu banyak sekali gitu. Ulun tadi sudah mengumpulkan tapi lupa, ketinggalan tadi. Banyak yang jelas tuh kita menyimpulkan bahwa pada saat Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah itu adalah seorang pemuda yang kaya. Begitu. Namun ternyata di akhir hayat beliau itu disebutkan oleh salah seorang sahabat di sini, yang mana seorang sahabat ini menceritakan bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sampai beliau meninggal itu adalah sebilah pedang, seekor keledai, dan sebidang kebun, sebidang tanah, yaitu berupa kebun. Itu pun semuanya dijadikan sebagai sodakoh untuk umatnya.
Nah, ini harus dipahami sekali lagi bahwa di akhir hayat Rasulullah itu beliau bukan bukan atau tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang nggak mampu. Karena apa? Ya karena beliau itu pemimpin. Jadi beliau meninggalkan peninggalan, yakni dalam hal ini adalah warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi beliau ini ketika wafat ya Rasulullah SAW ternyata tidak banyak yang beliau tinggalkan sebagai peninggalan, sebagai warisan. Artinya apa hadirin? Beliau meninggal ini ya tidak kemudian tidak ada warisannya, ada warisannya. Disebutkan tadi satu bilah pedang, ya, kemudian seekor keledai dan satu bidang tanah. Ada. Jadi beliau masih punya peninggalan, masih punya warisan berupa harta. Namun harta-harta itu tidak menjadi warisan bagi keturunannya, tidak menjadi warisan juga bagi istrinya atau istri-istrinya. Nah, bagaimana itu terjadi? Nanti ada hadis yang lain, ya. Kita lanjutkan saja hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abul Walid, haddatsana Hummad bin Salamah an Muhammad bin Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana ia mengatakan ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat, ya, Fatimah radhiyallahu anha, siapa ini? Putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, ya, bin Abi Thalib, datang kepada Abu Bakar. Tentu dalam hal ini harus dipahami kenapa Fatimah kok datangnya kepada Abu Bakar, kok enggak kepada Umar, kok enggak kepada Utsman, kok enggak kepada Ali atau kepada sahabat yang lain. Dalam riwayat ini ternyata Fatimah datang kepada Abu Bakar, ya, di mana di sini Abu Bakar itu dalam posisi sebagai pemimpin pengganti Rasul. Ya, karena nanti jawabannya di akhir itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu menanggung nafkah itu karena posisi beliau sebagai amir atau posisi sebagai kepala negara pada saat itu. Nah, kemudian Fatimah mengatakan faqalat man yarithuka, siapa ahli waris pian, gitu. Bertanya dulu, ya, wahai Abu Bakar, siapa ahli waris pian seandainya pian itu wafat, gitu, maksudnya begitu. Ya, faqala, maka Abu Bakar menjawab, ahli wa waladi, istriku dan anak-anakku, gitu. Itu jawabannya Abu Bakar. Faqalat, maka Fatimah kemudian bertanya lagi, mali la arithu abi, ya, mengapa aku tidak menjadi ahli waris dari ayahku, gitu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar kemudian menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah pian, itu bersabda, la nurosu, tidaklah kami di sini, Nabi itu berposisi sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, bukan serta-merta sebagai ayah dari seorang anak.
La nurasu, tidaklah kami, yakni para nabi, tidaklah kami para nabi itu meninggalkan warisan. Jadi para nabi itu tidak meninggalkan warisan bagi siapa? Bagi anak dan istrinya, sebagaimana jawaban Abu Bakar. Begitu. Kemudian dijawab, dilanjutkan oleh Abu Bakar, walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluh, ya. Akan tetapi aku akan menanggung kehidupan orang-orang yang menjadi tanggungan Rasulullah. Itu. Wa anfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi, dan menafkahi orang yang nafkahnya menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di backup ketika Rasulullah SAW wafat itu kan meninggalkan para istri, ya, para istri beliau yang masih hidup, dan para istri Rasulullah akhirnya disebut dengan ummahatul mukminin, ibu bagi kaum muslimin, dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Maksudnya itu tidak boleh dinikahi oleh yang lain, karena itu memang khususiyah untuk ummahatul mukminin, begitu. Dan tentu mereka ketika menjalani kehidupan itu kan perlu nafkah, perlu ma'isyah, perlu penghidupan, ya, sehingga ya harus di backup. Dan Abu Bakar dalam hal ini dalam posisi sebagai khalifah pengganti Rasul, ya, yang membackup kehidupan mereka, begitu. Ya, artinya ya janda-janda itu menjadi tanggung jawab negara ya. Kalau nggak bisa mencari nafkah gitu. Ya, kabar gembira mestinya itu. Nggak perlu kerja sendiri ya. Negaranya mestinya itu turun tangan. Negaranya itu hadir ya dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan nafkah dari yang lain, ya, gitu. Nggak punya kepala keluarga kok. Ya kepala negara yang turun tangan, begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, sama seperti di atas ya. Haddatsana Yahya bin Katsirin Al-Ambari Abu Ghassan. Haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Al-Bakhtari annal Abbasa wa Aliyan ja'a ila Umar yahtasimani. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Katsir Al-Anbari, yakni Abu Ghassan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abu Al-Bakhtari, ya, dari Abu Al-Bakhtari, annal Abbasa wa Aliyan, bahwasanya Al-Abbas ini sahabat Nabi, juga paman Nabi yang paling muda. Paman Nabi yang paling muda. Hitungannya paman, karena Abbas ini anaknya Abdul Muthalib, ya. Jadi Al-Abbas ini adalah saudara ayahnya Rasul yang sama ayah, ya, sama ayah. Tapi beda ibu gitu. Nah, lebih tua dari Al-Abbas itu ya Hamzah gitu. Lebih tua dari Al-Abbas itu ya Hamzah. Makanya pada saat Rasulullah diutus, ya, pada saat Rasulullah diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, paman Nabi yang masih hidup itu ada 4. 2 masuk Islam, 2 masih kafir, ya. 2 itu yang masuk Islam itu ya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas ini. Yang masih kafir siapa? Ya Abu Lahab lah. Abu Lahab itu sama Abu Thalib gitu. Itu yang paman kandung yang tidak masuk Islam, 2 itu. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa
eh, bahwasanya Abbas dan Ali ja'a ila Umar yahtasimani, datang kepada Umar yang mana keduanya itu saling berbantahan, debat, ya. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi, ya. Masing-masing dari keduanya itu mengatakan anta kaza gitu. Jadi engkau itu kayak gini gitu. Kamu itu kayak ini, kamu itu kayak gini gitu. Faqala Umar, ya. Maka Umar berkata, ya, Umar berkata, faqala Umaru li Talhata waz Zubairi wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'din. Kemudian Umar berkata kepada Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. Jadi ini nggak tahu ya, dua orang berdebat datang kepada Umar. Ini tentu Umar ini ya tokoh utama pada saat itu tentunya, ya. Nah, datang dua orang yang berdebat ini tentu maksudnya itu saling saling merasa benar gitu. Saling merasa benar di antara keduanya ini. Gitu. Antara Al-Abbas dan Ali. Nggak tahu masalahnya nggak disebutkan di sini, ya. Tapi yang jelas Abbas itu paman Nabi, sementara Ali itu ya ketemunya menantu, ya. Tapi dua-duanya sahabat. Namun dalam kisah ini Umar itu justru ya menyampaikan kepada sahabat yang lain, yakni ya menyampaikan kepada Tolhah, Zubair bin Awam, ya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. Ya, mungkin Sa'ad di sini itu Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin. Nah, ini sahabat-sahabat senior. Ya. Lah kemudian apa yang dikatakan oleh Umar, ansyudukum billah. Aku bersumpah ya kepada Allah di hadapan kalian. Asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar ya apakah kalian pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya berkata, bersabda, kullu mali ya nabiyyin shadaqatun illa ma at'amahu inna la nurathu. Ya, setiap harta Nabi adalah sedekah. Illa ma at'amahu, kecuali apa yang dijadikan sumber makanan. Gitu. Inna la nurathu, sesungguhnya kami para nabi itu tidak mewarisi juga tidak diwarisi. Artinya tidak mewariskan harta. Nah, wafil hadisi kisah. Di dalam hadis ini terdapat kisahnya itu panjang. Nah, makanya ini dipotong aja. Kisahnya seperti apa nanti kita detili. Tapi yang jelas, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, melalui riwayat ini kita tahu bahwa Nabi itu tidak mewariskan harta. Dalam artian, meskipun Nabi itu meninggalkan harta, hartanya itu tidak menjadi warisan. Yang namanya warisan itu kan dari orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Yang mana waris itu berlaku pada orang-orang yang mempunyai hubungan rahim. Begitu. Kalau orang lain nggak boleh gitu. Tiba-tiba nganak, mengambil anak sebagai anak kandung, anak angkat misalnya. Terus dinisbahkan binnya gitu ya. Pak Haji Dani misalnya, kurang anak misalnya. Anaknya kok kada punya anak halus, pengen punya anak halus itu. Kebetulan ada ading misalnya punya anak halus itu. Wah, diambil diadopsi misalnya itu. Kemudian ternyata saking banyaknya hartanya, amin. Saking banyaknya hartanya gitu, kemudian dinisbahkan binnya kepada sidin. Kada bisa. Ya, itu bukan ahli waris meskipun diakui sebagai anak kandung. Rasulullah saja ditegur oleh Allah ketika menganggap Zaid bin Harithah itu sebagai
anak kandung. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna haddatsana Sofwan ya bin Aisyah an Usamah bin Zaidin an Az-Zuhri an Urwata an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami Sofwan bin Aisyah dari Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, la nurathu ma tarakna fahuwa shadaqatun. Kami ya berkali-kali dalam hadis yang lainnya kami ya yakni para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Ma tarakna fahuwa shadaqatun. Apa yang kami tinggalkan yakni para nabi maksudnya, beliau mewakili para nabi ketika mengucapkan itu adalah sebagai sodakoh buat umatnya. Itu makanya tadi Fatimah tadi bertanya, kok aku nggak dapat bagian warisan, pian dapat gitu. Ya, karena aku bukan nabi. Sementara Rasulullah itu nabi, yang mana nabi tidak meninggalkan harta warisan untuk istri dan anaknya. Kemudian hadis berikutnya kita bacakan lagi. Terakhir ini ya. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalal. Haddatsana Bishr bin Umar qala sami'tu Malik bin Anasin an Az-Zuhri an Malik bin Aus ya ibni Al-Hadatsan qala telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalal telah menceritakan kepada kami Bishr bin Umar yang mana ia mengatakan aku mendengar Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i ya dari Zuhri dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan yang mana Malik bin Aus bin Al-Hadatsan tadi mengatakan dakhaltu ala Umar fadakhala alaihi Abdurrahman ibn Aufin wa Talhatu wa Sa'dun wa jaa Aliyun wal Abbasu yahtasimani. Ini kayaknya kayak tadi sama ya. Jadi aku ya kata Malik bin Aus ini datang kepada Umar atau datang menemui Umar ya Umar bin Al-Khattab. Kemudian fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian datang pula Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Sa'ad ya. Wajah Ali wal Abbasu. Ya kemudian datang pula Ali dan Abbas yahtasiman yang mana keduanya tadi itu berbantah-bantahan. Ya. Faqala lahum maka kemudian Umar berkata kepada mereka, ini ceritanya agak berbeda ya dari tadi ya. Anshudukum billadzi bi'idnihi yaqumus sama'u wal ardu. Aku bersumpah di hadapan kalian ya dengan zat yang dengan izinnya tegak langit dan bumi. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurathu, kami yakni para nabi itu tidak meninggalkan warisan, ma taroknahu shadaqatun, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Faqalu, maka mereka kemudian menjawab Allahumma na'am ya Allahumma na'am ya Allah benar pian benar. Wa fil hadits qissatu tawilatun ya pada hadis ini ada kisah yang panjang seperti tadi ada hadis yang nomor 2 tadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, berdasarkan keterangan ya dari hadis-hadis ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi itu meninggalkan warisan. Nah, gitu loh. Nabi itu ya setelah beliau dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, beliau meninggalkan harta warisan ya.
Namun harta warisan itu tidak menjadi warisan bagi istri dan anak beliau, tapi menjadi sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa apa yang terjadi ini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan harta untuk anak dan istrinya, itu merupakan khususiyah bagi Nabi, di mana perbuatan yang masuk dalam kategori khususiyah ini tidak bisa dicontoh, tidak bisa diteladani oleh umatnya siapapun. Makanya Abu Bakar mengatakan, aku ya punya warisanku untuk anak dan istriku gitu. Ya, sementara pian ini anak Nabi tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, begitu maksudnya. Itu. Sehingga ini hanya berlaku pada Nabi. Ya, ini berlaku pada Nabi, tidak berlaku pada keturunan Nabi. Nanti disama-samain itu para habaib itu mestinya kan mempraktekkan seperti ayahnya, hartanya nggak diwariskan kepada anaknya. Ya nggak bisa, nggak boleh gitu. Termasuk tadi yang ulun kisahkan bahwa ummahatul mukminin tidak boleh dinikahi oleh yang lain, dan itu khususiyah. Nanti jadi ustadz gitu kan, misalnya jadi kiai, jadi guru, kemudian mau meninggal, kemudian mau berwasiat kepada istrinya, nanti kalau ulun sudah meninggal lah, jangan kawin lagi misalnya. Ya nggak boleh. Nggak boleh, itu khususiyah untuk Nabi gitu. Nah, kalau kita pahami hadirin sekalian, ya memang kita itu ketika ingin meneladani Nabi itu harus paham betul gitu af'al Nabi. Ya, di dalam kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala itu disebutkan di sana klasifikasi perbuatan Nabi. Ya, klasifikasi perbuatan Nabi. Di dalam bab tentang at-ta'asi bi af'alir rasul, ya, bab tentang meneladani perbuatan Rasul, itu beliau katakan, beliau klasifikasikan perbuatan Nabi itu ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama itu adalah af'al jibiliyah. Ya, af'al jibiliyah, perbuatan yang masuk kategori jibiliyah. Yang kedua apa? Ghairu jibiliyah gitu. Ya, yang bukan jibiliyah. Nah, yang jibiliyah itu apa? Yang jibiliyah itu adalah perbuatan-perbuatan yang umum dilakukan oleh manusia. Jalan, makan, minum, tidur. Nah, itu secara asalnya ya, ketika itu dilakukan oleh Nabi ya, dan itu dilakukan oleh manusia yang lain, maka itu sama-sama mubah. Tidak otomatis Nabi berjalan, kita bisa berjalan, kemudian hitungannya sunnah. Oh, enggak begitu. Ya, nanti ada penjelasan lain, tapi itu asalnya seperti itu, hukum asalnya itu. Kalau af'al jibiliyah, Nabi mengerjakan, kita juga mengerjakan, maka hukumnya mubah, begitu. Nah, beda dengan perbuatan yang ghairu jibiliyah, ke kategori yang kedua. Nah, perbuatan yang kategori kedua, af'al ghairu jibiliyah itu dibagi lagi. Yang pertama adalah masuk kategori khususiyah. Khususiyah, perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Nabi. Begitu, khusus untuk Nabi, yang contohnya ya ini, ya, tidak mewariskan. Makanya Rasulullah itu juga ketika meninggal itu tidak meninggalkan banyak harta, itu ya diantaranya apa juga yang mau diwariskan, dan itu pilihan beliau. Ya, kita jangan niru begitu, nanti kasihan keturunan kita. Rasulullah juga nggak meninggalkan banyak harta. Nah, hartanya Rasul nggak diwariskan, nggak ada cucunya. Ya nggak bisa kita contoh begitu, gitu. Ya, karena memang yang tadi itu khususiyah, gitu. Khususiyah untuk Nabi dan tidak boleh ditiru. Ya, Nabi tidak mewariskan harta untuk keturunannya. Ya. Nah, yang kedua
perbuatan yang masuk kategori bayan gitu. Bayan itu penjelasan. Jadi Al-Qur'an itu mubayyan, sesuatu yang datangnya dari Allah dalam bentuk ungkapan. Nah, tentu harus dijelaskan dalam bentuk perbuatan. Misalnya ya apa namanya? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuriwan dan pencuri wati gitu. Maksudnya dia terbukti mencuri gitu. Maka faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya gitu. Itu gimana motongnya itu? Tangan ini kan dari ujung sini sampai sini kan tangan gitu. Maka melalui perbuatan Rasul yang dipotong adalah sampai sini. Itu artinya kalau mencapai nisab. Jadi perbuatan Nabi ketika ada orang yang mencuri kemudian dipotong tangan sampai ke pergelangan, ini adalah bayan bagi ayat Al-Qur'an tadi. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Begitu. Kemudian misalnya di dalam surat An-Nur itu ya tentang ukubat juga. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu pezinawati dan pezinawan maka jilidlah ya keduanya dengan 100 jilidan. Itu ya jilidnya pakai apa gitu. Kalau yang dipakai jilid pakai pedang ya jadinya mutilasi gitu. Ya, itu perbuatan Nabi kemudian ya memberikan contoh. Nah, itu tentu seperti itu perlu dalil. Begitu. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Nabi. Jadi ada ayat Al-Qur'an nanti dijelaskan melalui perbuatan Nabi. Nah, begitu para ulama itu. Nah, sehingga hadirin sekalian ada kategori yang ketiga ya. Jadi saya lupa nggak bawa bukunya. Saya ingat saya itu ya. Nah, tapi yang jelas dalam konteks pembahasan malam hari ini yang waris itu adalah kategori khususiyah ya, yang mana kita tidak boleh untuk menirunya. Nah, yang terakhir hadirin sekalian yang perlu kita fahami ya dan kita renungkan seumur hidup kita, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan warisan berupa harta. Tetapi Rasulullah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, jauh lebih berharga daripada harta. Yang ini, warisan ini justru menjadi tanggung jawab kita untuk mewarisinya. Karena ketika kita tidak mewarisinya, karena ketika kita lari tidak mau meneruskan legasi Rasul ini, warisan Rasul ini, maka kita pasti akan sengsara. Apa itu? Warisan Rasul itu, pernah tahu? Ada 3 warisan Rasul ya. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ulama. Ya, innamal ulama'u warasatul anbiya. Hadisnya panjang. Tadi sekali lagi saya udah kumpulin mau tak baca, HP-nya ketinggalan, mohon maaf ya. Tapi potongannya begitu, innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maksudnya mereka itu mewarisi ilmu para nabi. Ya, disinilah kemudian pentingnya kita bertanya itu pada ulama. Gitu. Jadi nggak bisa kita merujuk Al-Qur'an dan hadis begitu. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Perkataan itu harus dirinci. Nggak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis kemudian baca begitu. Ya nggak bisa. Yang faham tentang perkataan Nabi adalah para ulama. Dan para ulama itu adalah mulai dari sahabat. Ya, yang sahabat itu menerima dari Nabi, kemudian sahabat melanjutkan kepada muridnya yang namanya generasi tabi'in. Tabi'in meneruskan kepada muridnya tabi'ut tabi'in dan terus sampai ulama-ulama zaman ini. Itu kategori itu. Mereka mewarisi ilmu para nabi, ilmunya Rasulullah. Sehingga kalau kita nggak tahu ya tanya kepada mereka. Ya sesuai bidangnya. Gitu. Ya sesuai bidangnya. Nanti kalau nggak sesuai bidangnya malah membingungkan. Ini bagaimana caranya kita itu mengatasi kemiskinan? Ya, banyak
banyaklah berzikir. Nah ini itu solusi, tapi nggak solusi yang tuntas gitu. Ini kan ada begitu. Ya, ya artinya apa? Bertanya kepada ulama yang memang kafaah sesuai dengan ilmunya. Dan ilmu Islam ini luas hadirin sekalian. Gitu. Tentu kita yang kalau ingin kita selamat ya dengan bijak, kita itu ya tentu mengikuti ulama-ulama yang lurus ya, ulama-ulama yang soleh ya, yang mana mereka itu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama ya, sehingga dekat dengan ulama ini adalah dekat dengan warisan Nabi ya. Karena itu jangan sampai kita jauh-jauh dari ulama. Kalau nggak tanya bisa, kalau kita itu nggak tahu bertanya kepada mereka, insya Allah lebih selamat. Kemudian yang kedua apa? Yang menjadi legasi Rasul, warisannya Nabi, yang harus kita warisi. Yang kedua ini adalah ajaran Islam itu sendiri, yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, artinya aku wariskan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pun hadirin sekalian perlu dijelaskan oleh para ulama ya, ulama ahlul Quran, ahli tafsir, ulama ahlul hadis, nanti bisa menjelaskan, bisa mensyarah ya apa yang dikatakan oleh Rasul. Kita masuk kitab ini, kita nggak bisa itu membaca begitu saja tanpa mendapatkan penjelasan dari para ulama. Jadi yang kedua ini adalah ya ajaran Islam ini sendiri, yakni ajaran ini bersumber dari dua sumber utama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga ini apa hadirin? Legasi Rasul. Ya, yang ketiga itu adalah institusi. Yang ketiga ini kekuasaan. Dan ini kayaknya yang tidak banyak dibahas oleh orang. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakthur. Dahulu Bani Israel ya, Bani Israel orang-orang Yahudi itu ya, senantiasa dibimbing, diurusi oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap nabi itu meninggal digantikan dengan nabi yang lain, nabi yang baru. Wa innahu la nabiyya ba'di. Akan tetapi setelah aku tidak ada nabi lagi. Ya. Wasatakunu khulafa'u fatakthur. Akan tetapi akan ada penggantiku yang jumlahnya banyak. Ya. Nah, kata-kata akan ada penggantiku berarti Rasulullah ini pengen apa yang diupayakan oleh Nabi berupa kekuasaan yang ada di Madinah, di mana beliau itu sebelum berhijrah dari Mekah ke Madinah itu diangkat sebagai pemimpin yang ditandai dengan adanya baiat ya di Jabal Aqobah ya, Baiatul Aqobah Ats-Tsani itu. Maka secara resmi pada saat itu Rasulullah itu menjadi kepala negara. Dan tugas beliau setelah meninggal tidak kemudian selesai begitu saja sebagaimana tugas beliau sebagai nabi. Karena itulah kemudian Abu Bakar diangkat menggantikan Rasulullah dalam rangka untuk melanjutkan tugas itu. Ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah mengatakan fatakthur, jumlah mereka itu banyak, mestinya ya, yang kita kenal sebagai khalifah itu bukan Abu Bakar, ya Umar, Utsman, Ali saja yang kita kenalkan itu. Ya, yang disebutkan pada saat tarawih itu loh.
Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Nah itu. Al-Khalifatul Tsaniyah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, Al-Khalifatul Tsalitsah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Al-Khalifatur Rabi'ah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, gitu kan. Yang kita kenal itu ternyata ya cuma 4 itu. Padahal hadirin sekalian, Rasulullah katakan jumlah mereka banyak gitu. Artinya Rasulullah itu ingin bahwa kekuasaan ini tidak berhenti, akan terus. Artinya kita harus mewarisi itu. Kita harus melanjutkan itu. Artinya kalau sekarang ini nggak ada, ya berarti ya mestinya kita mengadakan. Mestinya kita itu mengupayakan sehingga tidak ada satupun tugas yang dibebankan oleh Allah di dalam pundak kita itu yang tidak kita laksanakan. Ya, karena ada hadis begini, man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati, siapapun itu, termasuk kita, pian seberataan, ya, yang mana di pundaknya tidak ada baiat, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya itu seperti kematian jahiliyah. Bukan mati jahiliyah, kematian seperti kematian jahiliyah, artinya menanggung dosa yang besar. Kenapa menanggung dosa yang besar? Karena ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Apa itu? Taat kepada penguasa, yakni penguasa yang sah, begitu ya. Nah, taatnya itu ditandai dengan apa? Baiat, gitu. Baiat, sumpah setia kepada penguasa. Kita kan enggak, ini penguasa yang ada ini yang disumpah, sumpahnya pakai Al-Qur'an, Al-Qur'annya membelakangi lagi, ya kan? Habis itu diingkari, kita disuruh mengakui aja. Padahal kalau misalnya penguasa yang sah itu cara pengangkatannya iya dengan baiat. Nah, itu kayaknya memang sejarah seperti itu kita kayak jauh gitu, Pak. Padahal itu ada. Dan harus diceritakan lagi itu supaya memori kita kembali bahwa kita umat Islam ini adalah punya sistem kenegaraan, punya sistem pemerintahan yang itu semua diatur untuk menjadi seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Caranya dengan cara dibaiat itu. Masalahnya apa? Ya sekarang nggak ada, kan gitu. Ya kalau yang ada ini ya kita akui saja gitu. Memang keadaannya sudah seperti ini. Mau gimana lagi? Tetapi ada tuntutan bagi kita untuk mengupayakan adanya seorang pemimpin yang melaksanakan seluruh syariat Islam. Gitu. Sehingga ketika ada perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Ya, wa ulil amri minkum, dan taatlah pula kalian kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini itu adalah seorang yang menjadi pemimpin negara setingkat presiden. Gitu. Pimpinan pusat, ya. Pusatnya pusat ya. Gitu. Nah, jadi itu mestinya. Nah, pemimpin seperti itu tidak akan bisa terpenuhi, ya. Artinya seorang pemimpin yang levelnya seperti presiden itu tidak mungkin terpenuhi sebagai ulil amri manakala dia tidak mentaati Allah dan Rasul terlebih dahulu. Ya, ketika dia sudah mentaati Allah dan Rasul terlebih dahulu, maka kita wajib taat kepada dia. Nah, orang yang seperti itu, pemimpin seperti itu taat kepada Allah dan Rasul, yang mesti orang yang melaksanakan syariat Islam. Kalau enggak, ya enggak bisa. Sehingga kalau misalnya ada seorang pemimpin yang tidak mentaati Allah dan Rasul, tidak melaksanakan syariat Islam, sebenarnya itu berlaku hukum sebaliknya. Gitu. Tidak wajib untuk ditaati. Karena apa? Berdasarkan ayat ini seperti itu. Karena apa? Untuk menjadi ulil amri itu harus memenuhi syarat. Nah, seperti itu.
Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan, ini penting karena apa? Karena ini bagian dari legacy, bagian dari warisan yang mestinya dilanjutkan oleh kaum muslimin termasuk kita ini. Bila mana dalam zaman kita ini tidak ada, maka harus ada pikiran, harus ada ide, harus ada keinginan untuk mewujudkan kembali. Inilah yang kemudian bisa diharapkan umat ini menjadi umat yang kembali terbaik begitu. Kalau tidak ya barangkali ini yang menjadikan umat ini akhirnya terpecah belah seperti saat ini. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian kita semuanya dikuatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan syariat Islam, baik dalam urusan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam konteks kita itu sebagai warga negara dalam sebuah negara. Ya, kita juga berharap mudah-mudahan ke depan kita sebagai umat Islam itu diberikan pertolongan oleh Allah ya dengan adanya kekuasaan yang menolong, karena ini sangat diharapkan. Ya, karena dengan ini saudara-saudara kita yang terzalimi di belahan dunia yang lain itu yang sampai saat ini belum bisa kita tolong, hanya kita bisa menangisi mereka, akan bisa ditolong secara real. Ya, nah mudah-mudahan ya barokahnya kita kumpul-kumpul, barokahnya kita berdoa bersama, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.